Jadi apa yang harus diwaspadai masyarakat soal penyebaran subvarian baru Omikron BA.2 di Indonesia? Kita bahas bersama juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dan Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi yang juga mantan Direktur WHO Asia Tenggara Chandra Yoga Aditama. Pak Chandra, selamat malam. Mbak Nadia, selamat malam. Selamat malam. Saya ke Mbak Nadia terlebih dahulu. Mbak Nadia, ini sampai sejauh ini ada berapa kasus yang sudah terdeteksi untuk subvarian Omikron siluman ini BA.2? Iya, kalau per tanggal 3 Maret ya, kita sudah mendeteksi dari hasil tentunya sampel secara acak surveillance genome sequencing untuk varian Omikron atau situasi COVID-19 saat ini. Untuk varian BA.2 itu kita sudah mendapatkan ada 388 yang positif ya terkait varian Omikron BA.2. Kalau kita bandingkan BA1 itu ada hampir 4.960 yang kita dapatkan. Kemudian BA11 itu ada 1.830 dan tentunya BA2 388. Untuk BA3 sampai saat ini kita belum deteksi ya. Oke, jadi paling tidak kita melihat ada kira-kira bisa kebayang lah persentase di masyarakatnya penularannya masih tetap lebih banyak Omikron yang versi awal begitu ya? Sampai saat ini situasi di kita di Indonesia peningkatan kasus gelombang 3 yang hampir 80 sampai dengan 90% oleh varian Omikron ini masih didominasi oleh BA.1. Oke, begini. Tadi Anda sudah menjelaskan bahwa Omikron subvarian BA.2 ini itu lebih menular dan lebih potensial menimbulkan keparahan. Tapi apa sebenarnya ciri khas atau karakteristik dari subvarian ini sehingga sampai dijuluki Omikron siluman? Ya, saya rasa sih mungkin nanti Prof. Chandra juga akan lebih melihat ya secara global. Tapi yang kita tahu mengapa dia dikatakan siluman ini dikarenakan di awal untuk kita mendeteksi kemungkinan varian Omikron itu kita menggunakan suatu pemeriksaan metode PCR dengan satu penanda yaitu pada protein S-nya. Nah, itu kemudian pada varian BA.2 fenomena SGTF ini tidak muncul ya. Jadi kemudian kalau pada varian Omikron dia akan membaca adanya SGTF atau gene target failure yang kita bisa deteksi dari protein S-nya. Tetapi pada Omikron ini tidak terjadi mutasi pada protein S ini. Sehingga kalau kita menggunakan pemeriksaan PCR dengan menggunakan metode SGTF, maka dia akan dibaca sebagai COVID yang negatif ya. Tetapi memang saat ini kan pemeriksaan PCR dan antigen kita itu tidak banyak yang menggunakan prosedur SGTF ini. Hanya di awal-awal pada waktu pelaku perjalanan luar negeri ini yang banyak kita lakukan dan beberapa tempat seperti di pintu-pintu masuk darat. Oke, apakah artinya BA.2 ini hanya bisa terdeteksi ketika sudah ada whole genome sequencing? Ya, betul. Jadi kalau kita mengganti pemeriksaan kita dengan SGTF semua, maka kemungkinan untuk tidak dapat mendeteksi itu sangat besar. Tapi kan kita tidak seperti itu. Memang pemeriksaannya hanya bisa dideteksi dengan pemeriksaan whole genome sequencing. Baik, Prof. Chandra, apa implikasinya ketika subvarian BA.2 ini bisa seolah jadi siluman? Saya bikin tanda kutip begitu, dia mencari celah untuk kemudian tidak terdeteksi dengan tes SGTF. Apa implikasinya ke depannya? Sebelum sampai ke situ, kan kita tahu bahwa Omikron ini kan dinyatakan sebagai varian of concern 26 November ya. 2021. Si BA.2 ini sudah dilaporkan di Australia pada 8 Desember 2021. Ya, memang sekarang ramai dibicarakan, tapi sebenarnya sudah ada sejak awal Desember 2021. Itu satu. Yang kedua, kenapa sekarang jadi masalah? Kan ada dua masalahnya. Masalahnya karena jumlahnya relatif meningkat dari waktu ke waktu. Ya. Sampai minggu lalu lah katakanlah itu 1 dari 5 dunia ya, tidak bicara Indonesia, 1 dari 5, 20,1% Omikron yang ada adalah BA.2. Dan tadinya angkanya di bawah itu. Dan yang kedua, ada beberapa negara yang BA.2-nya sudah banyak, lebih dari 50%. Beberapa yang dekat kita antara lain adalah
Brunei Darussalam dan Filipina. Jadi angkanya meningkat. Jadi kita dengar dari Bu Nadia, angka di Indonesia juga meningkat berdasarkan deteksi. Jadi itu situasi makronya dulu ya. Nah sekarang siluman itu tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nadia sebenarnya berhubungan dengan kemampuan deteksi PCR SGTF. Tapi itu kan yang kita perlukan bukan hanya itu, yang kita perlukan apakah memang lebih mudah menular, apakah lebih berbahaya, apakah ada dampak pada pengobatan dan sebagainya. Nah yang sudah disepakati oleh semua pihak, katakanlah begitu, memang dia lebih mudah menular. Itu jelas data pada manusia, begitu data pada binatang percobaan pun demikian. Nah untuk yang apakah membuat lebih parah atau tidak, ini memang ada beberapa informasi yang masih belum final katakanlah. Hanya saja kemudian Jepang keluar dengan trial pada binatang percobaan. Betul. Nah, trial pada binatang percobaan inilah yang menunjukkan bahwa dia lebih parah, dia punya dampak terhadap vaksin, dia punya dampak terhadap pengobatan. Tapi sekali lagi ini adalah uji yang memang cukup besar, tapi pada binatang percobaan, belum pada manusia. Sementara untuk pada manusia kita masih tunggu bagaimana dampak berikutnya, apakah memang selain mudah menular juga ada dampak terhadap hal-hal yang lainnya. Oke. Jadi di situ kira-kira situasinya sekarang, tapi memang nampaknya trennya akan meningkat dari waktu ke waktu. Kalau tadi Mbak Nadia itu bilang bahwa BA.2 ini bisa lolos melalui tes SGTF dan harus terdeteksi, hanya bisa terdeteksi melalui whole genome sequencing. Apakah ada kemungkinan, Prof. Chandra, bahwa sebenarnya persentase kasusnya, kita kan whole genome sequencing kan nggak bisa semua kita bikin sequencing ya, tapi apakah sebenarnya persentase kasusnya sebenarnya lebih besar daripada yang bisa kita deteksi? Itu yang sebenarnya saya mau katakan dari tadi. Jadi tren di dunia ini BA.2 itu meningkat. Tentu saja untuk itu memang harus dilakukan pemeriksaan dengan whole genome sequencing. Jadi kalau tren di dunia meningkat dari waktu ke waktu, termasuk juga beberapa negara tetangga kita, maka bukan tidak mungkin memang angka di kita juga terus meningkat. Walaupun kalau kita lihat yang di-upload di GIS8, memang angkanya belum besar seperti tadi sudah disampaikan. Tapi kan memang untuk itu kita mesti lakukan pemeriksaan whole genome sequencing lebih luas lagi, supaya tahu apakah memang ada peningkatan tren ini. Prof, saya jadi agak khawatir bahwa kita penurunan angka kasus harian COVID-19 ini sebenarnya bukan karena penurunan yang nyata, tetapi karena Omikron BA.2-nya nggak terdeteksi, Prof. Oh bukan. Bukan ya? Nah, sekarang kan kalau sekarang dilakukan PCR tetap akan terdeteksi. Dan tadi dinyatakan tidak terdeteksi kalau kita lakukan pemeriksaan dengan SGTF. Jadi kalau sekarang tetap terdeteksi, fluktuasi yang ada ini turun naik 60, 50, 30, 20, 30 lagi itu karena memang varian Omikronnya masih mendominan saat ini, apapun subvariannya. Oke, berarti PCR biasa masih tetap bisa mendeteksi BA.2 ini ya? Iya, betul. Baik, saya beralih ke soal pencegahannya deh kalau begitu. Dari Prof. Chandra, apa yang kira-kira harus dilakukan pemerintah dan juga masyarakat mengingat ada potensi bahwa BA.2 ini akan lebih parah dan lebih gampang menular dibanding subvarian sebelumnya? Sebenarnya kalau buat kita anggota masyarakat, kita yang mau kita kena Omikron, BA.1, BA.2, bukan kena lah ya, artinya dampak ke manusia kurang lebih saat ini masih sama. Ya, memang ada yang sedikit lebih parah, sedikit tidak lebih parah, itu kurang lebih masih sama. Itu poin pertama. Poin kedua, yang penting memang adalah mengendalikan jumlah kasus. Kalau penularan makin tinggi, maka kemungkinan replikasi masih besar, kemungkinan mutasi juga tentu bisa terjadi, begitu juga BA.2. Yang ketiga yang tadi sudah kita bahas, ini agak, kalau saya boleh belok sedikit, tanggal 1 Maret, Presiden Joe Biden baru mengeluarkan 4 langkah untuk menanggulangi COVID di sana untuk menuju ke arah normal. Langkah kedua adalah mendeteksi varian baru. Apa yang dia lakukan? Ada 3. Nomor 1, dia tingkatkan jumlah pemeriksaan whole genome sequencing. Nomor 2, dia tingkatkan surveillance. Dan surveillance ini berdasarkan dua basis. Ini kalau mungkin bisa dilakukan di Indonesia, saya kira sebagian sudah dilakukan. Yang pertama berdasarkan sindromik, jadi surveillance berdasarkan gejala. Yang kedua, surveillance berdasarkan limbah, waste surveillance. Jadi itu hal yang juga mungkin bisa dilakukan. Dan yang ketiga, analisa data yang cepat. Gitu, supaya kalau ada data, kemudian bisa dilakukan analisa dengan cepat, sehingga kita bisa tahu ada atau tidak BA.2 dan bagaimana menanggulangi. Baik, Mbak Nadia, apa yang sudah dan akan kita lakukan untuk spesifik BA.2 ini? Iya, jadi kita memang kemarin ya sudah ada
surat edaran ke seluruh rumah sakit dan juga dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota untuk menyampaikan beberapa kriteria-kriteria untuk sampel yang positif untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi memang artinya kita tetap memantau ya polanya. Betul sekali yang dikatakan Prof. Chandra bahwa beberapa negara seperti Brunei Darussalam, Cina, India, Nepal, Pakistan, dan Filipina yang tadi Prof. Chandra sampaikan itu memang BA.2-nya sudah lebih dari 50%. Tapi kita juga belum melihat peningkatan yang secara signifikan ya di negara-negara ini. Artinya laju kasus yang seperti menimbulkan gelombang keempat itu belum terlihat di negara-negara ini. Nah tentunya terus ya kita monitor karena kalau kita lihat memang walaupun terjadi fluktuasi dari angka konfirmasi positif, tapi kan kita menggunakan metode bahwa kita hitung rata-rata per 1 minggu terhadap kasus-kasus ini, sehingga kita bisa lebih pas untuk melihat trennya apakah terjadi penurunan. Tapi artinya kita jaga terus, jangan sampai kemudian upaya kita untuk menurunkan laju penularan ini, kemudian nanti dengan banyaknya BA.2 yang kita tahu bahwa dikatakan menular lebih cepat 30% daripada BA.1, ini yang tentunya nanti akan menyebabkan peningkatan kasusnya. Artinya kewaspadaan harus dibangun ini, Mbak Sofi. Baik, begini, ini kan selama ini beberapa pejabat di Indonesia yang berperan dalam pengendalian COVID-19 di Indonesia itu kan selalu menyatakan bahwa kita mempelajari kebijakan-kebijakan di negara lain, kita melihat negara ini, kita melihat negara itu. Salah satu yang selalu jadi rujukan, salah satu yang jadi rujukan adalah CDC di Amerika Serikat. Saat ini Amerika Serikat memang sudah melonggarkan berbagai aturan restriksi begitu. Tapi kata Pak Chandra tadi bahwa memang ada beberapa hal yang lalu dilakukan oleh Presiden Joe Biden. Tapi harus diingat juga bahwa satu, CDC saat ini di dalam negeri Amerika Serikat sendiri pun dikritik karena dianggap terlalu mudah, terlalu cepat melonggarkan restriksi mereka. Dan yang kedua, yang harus jadi kewaspadaan kita bersama adalah di Amerika Serikat jelas efikasi vaksin yang digunakan sangat tinggi dan mereka booster sudah sangat tinggi juga. Sementara di Indonesia, mayoritas warga adalah menggunakan Sinovac untuk suntikan pertama dan kedua, kemudian booster dengan berbagai macam merek yang sudah disediakan. Yang jadi masalah, 2 Sinovac plus 1 Pfizer ini, bahkan di kita setengah dosis, sebenarnya lebih rendah kemungkinan antibodinya dibandingkan hanya 2 mRNA saja. Bagaimana cara kita bisa menavigasi disparitas ini supaya dalam pengambilan kebijakan, mengingat akan ada potensi BA.2 ini, Indonesia mengambil kebijakan yang tepat dan tidak kemudian membahayakan masyarakat? Ya, jadi pertama betul ya bahwa sebagian besar untuk vaksin primer itu vaksin Sinovac memang mendominasi ya. Kalau kita lihat dari total kebutuhan kita sekitar 420 juta dosis ya, itu kurang lebih 150 jutanya itu adalah dari Sinovac. Tetapi dengan kebijakan yang homologus dan heterologus itu tentunya menyebabkan terjadinya bahwa proteksi itu bukan hanya dari satu atau proporsi terbesar daripada vaksin Sinovac. Karena bahkan sekarang kan kita sudah mengambil kebijakan untuk Sinovac sendiri tidak digunakan untuk vaksin booster ya, lebih pada diprioritaskan kepada anak-anak. Jadi hanya diberikan booster ini adalah AstraZeneca, kemudian Moderna dan sebagainya. Jadi dengan variasi tadi, dengan berbagai jenis platform, kita melihat bahwa mungkin efikasi yang kurang tadi akan bisa kembali mencapai titik yang sama ya, karena kemudian kan booster ini prinsipnya meningkatkan efikasi dari masing-masing vaksin. Oke, Prof. Chandra sedikit, saya punya sedikit waktu untuk Anda, tinggal sedikit ini. Apa yang bisa Anda sampaikan soal vaksinasi, booster dan juga kebijakan pemerintah Indonesia untuk mulai mengurangi restriksi ini dalam beberapa pekan ke depan? Pertama soal vaksin dulu ya, jadi Mbak Sofi sudah sangat jago mRNA dan sebagainya. Memang lebih banyak, jujur saja lebih banyak penelitian yang keluar tentang dampak positif mRNA baik untuk vaksin primer maupun vaksin booster. Itu satu. Yang kedua, kita sudah tahu bahwa dengan berjalannya waktu, efikasi vaksin dan efikasi booster akan turun. Jadi kemungkinan pemberian booster yang kedua itu beberapa negara sudah mulai mempertimbangkannya paling tidak untuk mereka yang sangat membutuhkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena waktunya pendek dan Mbak Sufi bertanya soal restriksi,
saya sih sangat mengusulkan agar pelonggaran restriksi betul-betul dilakukan secara sangat bertahap sesuai dengan perkembangan epidemiologis yang ada. Memang kita bersyukur kasus sudah turun, tapi kita mesti melihat juga penurunan positivity rate, kita mesti melihat juga penurunan reproductive number, dan saya berulang kali menyampaikan, walaupun Bu Nadia barangkali juga nggak setuju gitu ya, tentang jumlah yang meninggal ya. Bagaimanapun kalau menurut pendapat saya jumlah meninggal 200-300 ini masih terlalu tinggi, walaupun jauh lebih rendah dari Delta, tapi karena kita pernah punya jumlah meninggal yang 5 orang, jadi sudah naik cukup tinggi. Ini harus semua turun sambil berjalan, sambil diturunkan. Tapi saya percaya bahwa memang akan dilakukan sesuatu secara bertahap. Memang tidak mungkin keputusan secara cepat untuk abruptly gitu. Oke, pasti harus dibuka. Kita semua butuh ekonomi untuk bergerak, tetapi harus berhati-hati dengan melihat berbagai macam aspek yang terjadi di Indonesia. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih Mbak Nadia sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya. Jumpa lagi lain waktu. Oke.